Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8. Berjumpa lagi dengan Ibu Enji dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Bu Enji akan melanjutkan pada menggunakan bentuk aljabar. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang cara menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada aplikasi bentuk aljabar di dalam soal-soal cerita. Jadi bentuk aljabar ini tidak hanya dalam bentuk langsung tapi ada juga dalam bentuk pembuktian soal cerita gitu ya. Contohnya seperti ini. Yang pertama, kita buktikan bahwa penjumlahan 3 bilangan bulat berurutan hasilnya adalah kelipatan 3. Bener apa enggak? Nah, sekarang kita akan membuktikan ya. Contohnya Bu Enji punya 10, 11 sama 12. Kalau misalkan kalian, Bu, kalau misalkan saya pengennya 9, 10, 11, boleh. Bu, kalau saya pengennya 50, 51, 52, boleh. Silakan dikerjakan di rumah, dicoba nanti ya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Enji ya. Apakah benar sih kalau penjumlahan 3 bilangan bulat berurutan itu hasilnya adalah kelipatan 3? Oke, kita lanjutkan ya. Ini dicontohkan Bu Enji pilih bilangan bulatnya adalah 10, 11, dan 12. Nah, sekarang kita misalkan kalian pilih di antara ketiganya yang merupakan bilangan bulat paling kecil. Berarti kalau banyak punya 10, 11, sama 12, maka bilangan bulat paling kecilnya adalah 10. Nah, bilangan bulat paling kecil ini kita misalkan sebagai A. Nah, kita misalkan sebagai A. Sehingga bilangan bulat selanjutnya itu pasti adalah selisihnya 1 kan. Jadi kalau 11 jadinya adalah A plus 1, sedangkan 12 berarti A plus 2 ya. Ya, oke. Ini ya bisa dituliskan sama Bu Enji seperti ini. A plus 1 sama A plus 2. Sehingga kalau ketiganya kita jumlahkan, maka akan menghasilkan persamaan seperti ini. A ditambah A plus 1 ditambah dengan A plus 2. Sehingga dari bentuk ini kan bisa kita tambah tuh langsung sih. A ditambah A jadinya adalah pinter 3A. 1 ditambah 2 jadinya adalah 3. Sehingga dari bentuk 3A plus 3 ini bisa kita ubah dalam bentuk bener. 3-nya kita keluarkan karena yang sama kan angka 3-nya. 3-nya kita keluarkan, yang ada dalam kurung adalah A plus 1. Kok iso kayak gini Bu, so kok ngendi? Nah, sekarang ini ya, kalau ini kalau yang ini dalam kurung artinya kan dikalikan. Jadi kalau 3 dikalikan A hasilnya 3A. Ditambah 3 kalikan 1 hasilnya 3. Sama toh, tetap aja toh. Nah, A plus 1 ini merupakan bilangan bulat. Sehingga 3 dikali A plus 1 itu sama saja dengan kelipatan 3. Lah kok bisa Bu? Kan A plus 1 ini kita notasikan tadi sebagai bilangan bulat. Sehingga kalau 3A plus 3 atau 3 dikali A plus 1 berarti sama dengan kelipatan 3. Berarti pernyataan bahwa penjumlahan 3 bilangan bulat berurut-urutan hasilnya adalah kelipatan 3, bener dong? Iya bener. Di rumah coba kalian cari-cari sendiri, bener gak sih apa yang dikatakan Bu Enji? Terserah kalian mau pilih bilangan berapa, yang penting berurutan, ada 3. Bisa mungkin 7, 8, 9 boleh, 1, 2, 3 boleh. Coba kalian utak-utik sendiri, bener gak sih apa yang dikatakan Bu Enji gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu bener nggak sih kalau jumlah bilangan 2 digit dan bilangan yang diperoleh dari menukar digit puluhan dengan digit satuan pada bilangan pertama itu hasilnya merupakan kelipatan 11. Jadi kayak gini ya, misalkan Benji punya angka bilangan 34 sama 43. Jadi kalau salah satunya itu kita tukar, Bu, misalkan saya punya 24 sama ditambah 42, boleh. 14 ditambah 41, boleh. Pokoknya itu jadi tukar ya. Jadi kalau ditukar ada 2 bilangan yang kita tukar puluhan sama satuannya, kita jumlahkan, nanti hasilnya merupakan kelipatan 11. Bener nggak sih? Kita cek bersama ya. Sama kayak tadi, bilangan awalnya Ibu misalkan A. Jadi yang tadi kan 34 ditambah 43. Nah, 34-nya ini yang bilangan awal puluhannya, jadi 3-nya ini Ibu misalkan A, sedangkan yang satuannya dimisalkan B. Jadi kan 34 itu 10 kali 3 ditambah dengan 4 gitu kan. Nah, yang puluhannya ini, 3 ini Ibu misalkan sebagai A, yang satuannya sebagai B.
Nah, untuk bilangan yang berkebalikan, yang ditukar bilangan satuan sama puluhannya, jadi yang 34 itu hasilnya adalah persamaannya adalah 10A plus B. Nah kan ya, karena kan tadi yang Ibu Enji katakan bahwa dimisalkan untuk yang 34 maka puluhannya tiganya itu dinotasikan dengan A, dimisalkan dengan A. Sedangkan yang satuannya si angka 4-nya bilangan 4 ini dimisalkan dengan B. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis jadi 10A plus B. Nah, untuk bilangan kedua yang 43 juga sama. Jadi yang bilangan awalnya yang 4 tadi, kalau dalam 43 dia kan di awal, jadinya persamaannya jadinya 10B plus A, kebalikannya. Nah, dari sini kita jumlahkan keduanya. Kan tadi soalnya 34 ditambah 43. 34 tadi kan persamaannya jadinya adalah 10A plus B. Sedangkan 43 persamaannya adalah 10B plus A. Sehingga kalau kita tuliskan jadinya seperti ini. Yang A kita jumlahkan sama A, yang B kita jumlahkan sama B. 10A ditambah dengan A jadinya adalah 11A, B ditambah dengan 10B jadinya adalah 11B. Sehingga 11A plus 11B ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Karena angka yang sama adalah 11, maka yang angka yang sama tadi itu kita keluarkan dari si kurung buka. Sehingga yang dalam kurung cuma A plus B. Sama kayak yang tadi, A dan B ini merupakan bilangan bulat, sehingga tinggal 11 saja. Sehingga penjumlahan dua bilangan, di mana yang satunya itu merupakan kita tukarkan bulahan sama satuannya, itu memang benar hasilnya adalah kelipatan dari bilangan 11. Begitu ceritanya. Coba nanti di rumah kalau memang penasaran, bener nggak sih apa yang dikatakan Bu Enji, boleh dicoba ya, boleh kalian coba. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan mengubah persamaan. Nah, kalau untuk mengubah persamaan ini hampir sama dengan yang kemarin, yang kita bahas kemarin, yaitu tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Contoh yang pertama, nah ini PNJ punya X min Y sama dengan 8. Nah, kita disuruh mengubah persamaannya ke dalam bentuk X-nya. Nah, ini kan X min Y sama dengan 8. Dimintanya itu diubahnya dalam bentuk X. Nah, kalau dalam bentuk X, maka X-nya kita taruh sini kan ya, harus disama dengan. Maka kalau melewati sama dengan, maka tandanya menjadi berbeda. Karena di ini tadi Y-nya min Y, karena dia harus pindah ke ruas ke sebelah kanan tanda sama dengan, maka dia menjadi plus Y. Nah, 8-nya kan tetap di sebelah kanan tanda sama dengan, jadi dia tetap aja plus. Paham ya? Pokoknya nanti kalau tanda itu kan berubah kalau melewati, menyeberangi si tanda sama dengan, dia akan berbalik tanda gitu ya. Kita lanjutkan lagi yang kedua, contohnya ada 3x min y sama dengan 5 harus diubah dalam bentuk persamaan y. Nah, kalau kita cek di sini kan min y-nya ada di sebelah kiri si tanda sama dengan. Nah, y-nya min y-nya ini kita ubah ke sebelah kanan. Kan karena yang diminta tadi kan y saja, dalam bentuk y saja. Karena dia tadi melewati tanda sama dengan, maka min y-nya berubah menjadi y saja. 3x-nya tetap karena dia tadi di sebelah kiri. Nah, 5-nya karena dia melewati tanda sama dengan, maka dia harus berubah menjadi min 5. Paham ya? Jadi ini mengubah bentuk aljabar sesuai sama yang diminta di soal. Kalau ini kan dimintanya x, jadi kita harus mencari x-nya sama dengan berapa. Dimintanya y, berarti kita ubah bentuk aljabarnya dalam bentuk y sama dengan berapa, begitu ya. Contoh yang selanjutnya itu ada, nah ini ada yang namanya pembagian. Nah, hampir sama dengan pembagian biasa sebenarnya, cuman ini ada notasinya, ada x ada y-nya gitu ya. 2x plus 4y dibagi min 2. Kita bagi satu-satu ya. 2x dibagi min 2 hasilnya adalah min x. 4y dibagi min 2 hasilnya adalah min 2y. Hasilnya adalah min x min 2y. Jadi satu-satu. Karena tanda minnya sama-sama punya tanda min, jadi minnya kita keluarkan. Jadi tinggalnya dalam kurung adalah x plus 2y. Kok jadi plus, Bu? Iya dong. Kan kalau dalam tanda panah tadi tanda kurung tadi kan artinya dia dikali kan ya. Jadi ini min dikalikan x min x. Min dikalikan plus 2x jadinya adalah min 2y. Begitu ya. Kita contohkan, lanjut ke contoh selanjutnya, itu sama kayak ini sebenarnya
hampir sama dengan menyederhanakan bentuk aljabar yang pada pertemuan kemarin sih. Contohnya ada 8a kuadrat ditambah 6a ditambah a pangkat 2 dikurangi 2a. Nah, kita cari yang variabelnya sama. Kalau a pangkat 2 ya a pangkat 2. Kalau sama a ya berarti kita cari temannya yang a saja. Di sini 8a pangkat 2 dengan a pangkat 2 sama-sama positif ya. Berarti dijumlahkan langsung hasilnya adalah 9a pangkat 2. 6a ini min 2a, berarti 6 dikurangi 2 hasilnya adalah 4a. Gampang banget. Seperti biasa di akhir pertemuan, karena ini sudah selesai materi menggunakan bentuk aljabarnya, aplikasi bentuk aljabarnya. Setelah ini akan Ibu Enji share, akan Ibu Enji perlihatkan tugas pertemuan hari ini. Bu, misalkan saya mencari informasi tentang aplikasi bentuk aljabar dari sumber belajar yang lain, boleh sekali, malah akan Ibu Enji anjurkan. Jadi nggak hanya dari Ibu Enji saja, silahkan diperbolehkan untuk membuka informasi yang lainnya tentang bentuk aljabar untuk mengerjakan tugas berikut ya. Tugasnya nggak banyak-banyak kok, cuma 2 nomor saja. Yang pertama, sederhanakan bentuk itu. Nah, dimintanya ini yang A 3x plus 2y sama dengan 10. Ibu Enji minta diubah dalam bentuk y-nya. Yang B 20x min 4y dibagi dengan negatif 4. Itu hasilnya berapa? Yang nomor 2, jika diketahui x sama dengan 6 dan y sama dengan min 5, maka tentukan nilai dari persamaan bentuk aljabar itu. Jadi tinggal dimasukkan saja. Kalau ada seperti ini berarti sebelum dimasukkan nilai ini, kalian harus mengeksekusi ini dulu, disederhanakan dulu. Kalau sudah ketemu bentuk penyederhananya, baru nilai x sama y nya dimasukkan, tinggal eksekusi perkalian-perkalian, beres deh. Ini juga iya. Jadi kalian sederhanakan dulu bentuk aljabar ini, baru nanti di akhirnya kita tinggal masukkan nilai x sama y nya. Gampang toh? Jangan lupa kalau sudah selesai langsung dikirim ke WA pribadinya Ibu Enji. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.